Saya mengucap syukur dan kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Kejadian 1 ayat 18. Saya akan bacakan, dilanjutkan dengan ayat yang ke-21 sampai ke-25. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 24, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Puji Tuhan, melewati Kejadian 2 inilah, dengan kata lain, lembaga pernikahan itu adalah bukan prakasa manusia, tetapi adalah prakasa daripada Allah, Sang Pencipta langit bumi beserta dengan isinya. Kalau kita sudah membaca ayat-ayat di dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-25 ini, kita melihat satu pernikahan itu adalah dari Tuhan. Karena dari firman yang kita baca ini, Allah akan memberikan seorang perempuan yang menjadikan pasangan hidup yang sepadan. Ya, dengan kata lain, sepadan itu baik tingkat intelektual, baik tingkat pengetahuan, sebaiknya lah sepadan. Nah, saudaraku yang terkasih, diawali saya ini mempunyai anak 4. Yang tertua perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki, dan yang keempat perempuan. Dan satu hal yang saya bersyukur, barang siapa yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, mata hatinya hanya tertuju kepada Yesus, maka pasangan hidup daripada anak-anaknya pun, percayalah, Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak kita. Singkat ceritanya, dari anak saya, dari yang pertama sampai yang keempat, selalu kami tekankan untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Sering kami sharing bersama dengan papa, mama, dan anak-anak. Sehingga mereka sudah menjadi kebiasaan kalau mereka menemukan pasangan hidupnya, selalu mereka akan datang kepada kami, minta direstui dan minta berkat dari kedua orang tuanya. Nah, singkat ceritanya, pada waktu kami mendapatkan mantu yang pertama untuk anak kami yang tertua, ya, sekarang tinggal di US. Pada waktu itu saya masih ingat, hari Minggu, kalau tidak salah itu tanggal 18 Agustus atau 10 Agustus, saya kurang ingat persis, kami sudah minta Pak Timotius Arifin untuk membawakan firman pada waktu acara lamaran. Dan saya ingat pada waktu itu hari Minggu. Tetapi saudaraku yang terkasih, pada waktu hari Rebu saya masih ingat. Jadi 4 hari sebelum adanya lamaran itu,
saya pada waktu berdoa jam 6 sore, dengan jelas Allah Roh Kudus berbicara kepada saya, ini bukan mantumu. Wah, saudaraku, betapa terkejutnya saya mendengar suara Tuhan melewati audible telinga saya. Dan di hati saya ditaruh bahwa pasangan hidup yang akan melamar anak saya itu bukan pasangan hidup yang dikehendaki Tuhan. Dan saya hanya berkata, Tuhan, aku minta konfirmasi untuk itu. Dan waktu saya keluar dari tempat doa, saya melihat istri saya dan anak saya lagi duduk di meja makan. Dan saya duduk di kursi yang biasanya saya makan bersama keluarga. Dan di situ anak saya bilang, Papa enggak apa-apa, tah. Saya agak heran, kenapa anak saya bertanya, Papa enggak apa-apa. Saya bilang, Papa enggak apa-apa. Pak, aku mau memberitahu sama Papa, aku sudah enggak sek, itu bahasa Jawa ya, enggak sek. Sudah enggak mantap lagi untuk meneruskan hubungan ini. Saya tanya kenapa? Terus bla 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 bla. Baik, saya tahu inilah konfirmasi Tuhan. Karena sebelum anak saya berbicara demikian, Tuhan dengan jelas berbicara kepada saya. Nah, saudaraku yang terkasih, betapa untuk pasangan hidup anak-anak kita pun Allah turut campur. Bukankah dia Allah yang baik? Bukankah dia Allah yang luar biasa dahsyat? Sehingga anak-anak kita pun pasangan hidupnya Tuhan campur tangan. Nah, saudaraku yang terkasih, saya mengucap syukur anak saya 4. Dan dari anak yang pertama sampai anak yang kedua, sampai anak yang ketiga, keempat, pasangan hidupnya selalu Tuhan memberitahukan kepada kami, suami istri. Bahkan memberikan satu konfirmasi, satu peneguhan akan anak-anak kami. Karena dari mereka usia muda maupun sampai remaja, saya selalu menekankan kepada anak-anak saya, Papa tidak pernah ingin anak-anaknya menikah dengan mereka tidak mempunyai rumah. Karena Papa tidak ingin anak-anak Papa menikah dengan kontrak sana, pindah kontrak habis, pindah sana. Sehingga Papa selalu tekankan, jangan menikah kalau belum punya rumah sendiri. Ya, itulah memang yang kami doakan dari awal. Dan puji Tuhan, semua anak-anak kami, kadang-kadang ada yang bertanya, berapa banyak Pak Jim mensupport anak laki-laki saya hanya satu, yaitu Yogi yang sekarang ada di Jakarta. Berapa banyak? Saya bilang, saya tidak pernah memodali anak-anak saya. Anak-anak saya selalu saya modali dengan firman Tuhan. Karena saya tahu firman Tuhan itu adalah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam diri Tuhan. Filipi 2 ayat yang ke-5. Ya, jadi saya dari muda anak-anak itu sudah kami tuntun untuk mempercayai firman di atas segalanya di dalam hidup mereka. Nah, singkat ceritanya, dari anak yang pertama sampai anak yang keempat, Tuhan tuh sudah menuntun, membimbing. Seperti yang saya saksikan tadi pada waktu anak saya yang pertama mau lamaran, 4 hari sebelumnya Tuhan berbicara dan berkata dengan jelas, ini bukan pasangan hidupnya. Saudaraku yang terkasih, saya mengucap syukur mempunyai Allah yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita berpadan hati kita tertuju hanya kepada Dia, maka
apapun di dalam kehidupan kita, baik kehidupan bisnis kita, baik kehidupan keluarga kita, maka semua Tuhan yang akan menuntun, membimbing, dan memberitahukan apa yang boleh dan apa yang tidak. Dan saya mengucap syukur kami saat ini mempunyai anak 4 dengan cucu, semuanya ada 9, 5 tinggal di US, 2 di Jakarta, dan 2 di Surabaya. Saat ini kami berada di Surabaya. Ya, kalau Tuhan berkehendak, tahun depan, tepat bulan Januari tahun 2022, kami ulang tahun pernikahan kami yang ke-50, the Golden Marriage. Ya. Dan kami selalu mengharapkan untuk bisa kumpul semua anak-anak kami. Entah itu di US, entah itu di Surabaya. Tetapi saya terakhir berbicara dengan istri saya, nanti kalau kita married yang ke-50, aku ingin tetap di Surabaya. Karena kita menikah dulu di Surabaya, kami menikah dulu di gedung Balai Sahabat di Jalan Genteng Kali, Surabaya. Dan itu tidak pernah terlupakan. Ya, permintaan kami untuk semua anak-anak kami bisa kumpul pada waktu Golden Marriage kami bulan Januari tahun 2022. Ya, saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana bahwa pasangan hidup itu adalah Tuhan memberi yang terbaik. Ya, kita tadi sudah baca mulai Kejadian 2 ayat 18 terus ayat 24 sampai 21 sampai ayat yang ke-25 dengan jelas Tuhan menyediakan dibawanya lah kepada manusia itu. Ya, ayat 22, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Sehingga dengan firman Allah ini kita meyakini bahwa pasangan hidup anak-anak kita, orang-orang percaya, itu Tuhan yang mengirimkan, memberikan pasangan hidup yang sepadan. Ya, saudaraku yang terkasih, melewati kesaksian ini saya melihat dengan ajaib. Di usia kami yang sudah 70 lebih, acap kali saya ditanya, berapa banyak Pak Jim memodali anak-anaknya. Saya bilang, tidak ada satu anak saya pun yang saya modali. Modal kami suami istri hanya memberikan setiap hari firman Tuhan kepada anak-anak kami. Ya. Uang seberapa banyak pun, harta seberapa banyak pun, kalau mereka tidak melekat kepada Sang Pencipta langit dan bumi, Sang kehidupan ini, maka kita nothing, tidak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita bersandar sepenuhnya kepada Dia, percayalah, itulah yang terbaik yang Allah berikan, dan itu akan langgeng sampai selama-lamanya. Sehingga saya selalu tekankan kepada anak-anak saya, karena cucu-cucu saya sudah mulai besar, bahkan yang Pak cucu saya yang paling besar yang ada di US, Kelly, bulan Agustus ini sudah berusia 17 tahun. Ya. Dan yang terkecil, ya, Emma Louis berusia masih hampir 3 tahun, 2-3 tahun. Saudaraku yang terkasih, satu kebahagiaan yang luar biasa bagaimana kalau kita sebagai orang tua melihat anak-anak kita, bisnisnya berhasil, sukses, hidup mereka melekat kepada Kristus, ya. Dan kita sekarang melihat cucu-cucu kita. Saya punya cucu 9, ya. Di US 5,
1 anak laki-laki, cucu laki-laki, 4 cucu perempuan. Di Jakarta, anak kami yang laki-laki mempunyai anak perempuan. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Terus anak kami yang bungsu, 1 laki-laki yang besar, dan yang terkecil anak perempuan. Dan kami melihat mereka semua dari kecil, mereka cinta akan Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur melewati kesaksian dan dari pengalaman pribadi kami, betapa Tuhan itu kalau kita melihat dalam Kejadian 2, yang seperti yang kita baca ayat 18, dari mulai ayat 21 sampai ayat 25, bagaimana ya selalu saya tekankan, kalau kamu menikah, kamu harus meninggalkan rumah papa untuk kamu berumah tangga sendiri. Ya, dan saya melihat semua anak-anak kami ya, diberkati Tuhan, ya, mempunyai rumah sendiri sebelum mereka menikah, dan Tuhan berkati. Dan acap kali saya melihat, ya, saya melihat pada waktu anak saya yang kedua, ya, Mika, saya masih ingat. Dia datang kepada saya dan saya memberikan restu kepada dia dengan satu syarat. Sebelum kamu menikah, kamu harus punya rumah sendiri. Pada waktu saya berbicara itu, suaminya dan Nike, kalau secara nalar dari gaji mereka, tidak mungkin mereka bisa beli rumah. Tetapi tangan Tuhan ajaib. Dalam tahun hanya bersekitar 2 tahun, mereka menunjukkan, Pak, aku beli rumah di Citraland, ya, 6x20, saya masih ingat ukurannya, ya. Dan saya masih ingat bagaimana rumah tersebut. Bahkan dia bilang kepada istri saya, dan ini ada uang 80 juta, tolong Mama difermakan rumahnya. Karena istri saya diketahui oleh anak-anak saya sangat pandai untuk mengelola rumah, ya. Dia bukan seorang yang lulusan arsitek, bahkan anak saya dan mantu saya mereka adalah arsitek bangunan, ya. Tetapi justru mereka untuk format rumahnya justru minta tolong kepada mamanya yang bukan insinyur, ya. Dan puji Tuhan, ya, mereka saat ini menjadi keluarga yang berbahagia, ya. Bahkan mereka diberkati Tuhan, ya. Nike sekarang ada di US, Lucky ada di US, Yogi pada waktu lamaran pun, waktu itu mertuanya juga bilang, saya akan memberikan anak saya, tetapi saya ingin anak saya harus punya rumah lebih dahulu. Dan ajaib, tahun 2011 Tuhan memberkati Yogi. Sebelum dia menikah, dia sudah dapat membeli rumah di Surabaya. Ya, seluas 200 meter, cukup bagus sampai sekarang, ya. Saya sampai berkata, enggak, kamu jual saja untuk kamu beli nanti di Jakarta. Oh, enggak, Pak. Biar aja rumah itu kalau aku datang ke Surabaya, aku bisa menempati tempat itu. Nanti biar aku di Jakarta, aku nanti membangun rumah sendiri. Ya, saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu kalau memberkati enggak setengah-setengah. Sepenuhnya dia akan memberikan, asal kita juga memberikan segala hati dan pikiran kita, percaya kepada dia. Kalau namanya percaya itu adalah 100%, bukan 90%, bukan 70%, tetapi 100% berserah kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesuslah yang akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai kepada haribaanmu. Saudaraku yang terkasih, melewati kesaksian seperti yang saya katakan, saya mempunyai anak 4. Dan saat ini kalau saya melihat semua anak-anak saya
Dari yang pertama sampai yang paling terkecil. Mereka dengan ajaib diberkati Tuhan. Luar biasa. Satu kuncinya. Berharap sepenuhnya kepada Dia, percaya sepenuhnya kepada Dia, berserah sepenuhnya kepada Dia, maka Dialah yang akan berperkara dan memberkati kita dengan segala kelimpahan. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.